Paket kemitraan bimbel SD. Jadi ketika Anda yang pengen mendirikan bimbel hanya SD aja. Nah, beberapa alasan kenapa kok, mendirikan bimbel itu kalau pertama kali itu kok mending SD aja gitu ya. Itu karena, eee, misalkan ya, apa yang perlu Anda pikirkan ini sebelum mendirikan bimbel SD, SMP, SMA gitu. Yang pertama untuk SMA itu ketika fisika itu kita butuh tutor fisika, kemudian kalau kimia kita butuh tutor kimia, kemudian kalau bahasa Inggris butuh tutor bahasa Inggris, berarti udah ada 3 tutor ya. Kemudian masih butuh tutor ekonomi, biologi, kemudian sosiologi, kemudian geografi gitu, ada berapa tadi? Paling enggak kan kita punya 8 tutor, bener nggak? Bener itu. Dan ketika nanti dan untuk pertama kali buka ya, itu kan nggak langsung semuanya penuh. Jadi kan misalkan fisika, misalkan SMA itu baru dapat 3 siswa lah misal, atau dapat 5 siswa lah. Dapat 5 siswa SMA. Kemudian kita butuh tutor berapa? 8. Siswanya 5, kita butuh tutor 8. Artinya ketika kita membuka bimbel SMA dan belum cukup biaya operasionalnya, maka kita akan keteteran untuk menggaji tutor 8 itu. Jadi masalahnya di situ kenapa startup bimbel atau bimbel-bimbel pertama buka itu mending SD, SMP atau SD aja dulu. Nah, kenapa kok SD dulu? Karena tutor SD itu lebih mudah dicari. Jadi tutor SD itu kan all around ya. Sekarang sih tematik ya, tapi kan di dalamnya masih misalkan matematika ada, IPS ada, IPA ada, PKN ada, seni budaya ada. Jadi tidak perlu ganti-ganti tutor. Kenapa? Itu guru kelas, seperti halnya kelas di SD itu kan seperti itu. Jadi dengan satu guru, dengan satu tutor saja di SD itu bisa menangani paling tidak 40 siswa lebih. Jadi dengan satu tutor itu bisa menangani, bahkan kalau kelompok, misalkan sehari itu 3 kali, satu kelompok itu berisi 7 orang ya. 7 kali 3 kan 21, 21 dikalikan 2,5, berarti satu tutor itu bisa berapa? 20 kali 2,5, 52 siswa. Jadi satu tutor itu bisa menangani 52 siswa. Itulah kehebatan bimbel SD. Nah, kenapa kok bimbel SD lebih murah? Nah, karena itu. Nah, nanti kalau Anda pengen mengembangkan sayap, kembangkanlah SMP dulu, jangan langsung SMP sama SMA. Nah, SMP itu cuma butuh 2 tutor. Jadi kan tutor matematika itu masih bisa mengelesi IPA. Tutor IPA masih bisa ngelesi matematika, seperti itu. Kemudian yang satu tutor itu bahasa Inggris. Jadi minimal punya 2 tutor. Tutor hitungan dan bahasa Inggris. Itu biasanya udah cukup. Misalkan orang IPA ngajar matematika itu masih bisa. Kenapa? Karena orang IPA biasanya untuk apa ya? Untuk pelajaran matematika SMP masih mampu. Kemudian tutor matematika karena dia dari fakultas yang sama, MIPA, otomatis dapat IPA juga. Jadi nggak terlalu memusingkan. Nah, ketika nanti SD SMP kok sudah fix, sudah berjalan, kita bisa memulai SMA. Kira-kira seperti itu teorinya ya, teorinya. Dan dulu saya juga gitu. Tapi saya dulu itu bukanya malah terbalik. Jadi kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri sama istri itu ketika membuka bimbel itu malah terbalik. Jadi SMA dulu, kemudian baru ke SMP, kemudian baru SD. Jadi malah terbalik. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya sendiri tutor SMA, istri juga tutor SMA. Saya sendiri fisika, kemudian istri bahasa Inggris. Jadi yang dibuka pertama kali malah yang SMP sama SMA. Jadi dulu mikir-mikir juga kalau mau buka SD.
Kenapa? Karena saya sendiri kalau ngajar SD ya nggak bisa, sampai saat ini pun saya ngajar SD tetap belum bisa. Belum bisa ngatur anak itu belum bisa. Pas buka SD pertama itu pusingnya minta ampun, karena apa? Ketika diajari malah lari ke sana ke sini gitu. Pusing bener. Jadi anak kelas 1 ada yang les, cuma 3 anak loh, 3 anak. Saya ngajar gitu, malah lari ke sana ke sini, malah ngambek, aduh gimana gitu kan. Pusing loh, pusing karena saya nggak terbiasa menghadapi anak-anak. Nah, kemudian buka lowongan tutor untuk anak SD. Nah, kemudian saya tercengang gitu, bener-bener tercengang. Kenapa kok tercengang? Lah anak-anak yang biasa saya ajar itu lari ke sana ke sini gitu, sampai rambutnya pada turun, dia itu cuma, "Ayo anak-anak duduk," kemudian, gitu ngomongnya halus gitu. Pada mau gitu, pada mau, anaknya pada mau duduk. Kemudian dia, di papan tulis itu gambar gitu, gambar gitu, ada 2 gunung kan biasa, jadi gambarnya itu dari dulu sampai sekarang sama, 2 gunung itu loh, 2 gunung kemudian, "Ayo gambar dulu," gitu. Ah, oh ternyata seperti itu gitu, tapi belum bisa juga, butuh orang-orang spesial yang bisa ngajar SD. Sama juga yang tutor-tutor SD kalau suruh ngajar SMP, SMA bingung juga, bingungnya di mana? Di materinya, karena materinya nggak dikuasai. Jadi, filosofi tutor SMA itu kan di materi ya, kalau kita materinya paham gitu, enak ngajar. Tapi kalau materinya kurang ya kita kebingungan sendiri, bisa keringetan gitu ya, keringatnya keluar sejagung-jagung gitu ya. Apalagi yang diajarkan SMA favorit. Udahlah wes, mau berangkat wes pusing kan gitu. Nah, itu suka duka jadi tutor. Oh ya, ini intinya adalah paket kemitraan SD. Jadi totalnya itu sudah dapat calistung untuk TK, kemudian SD K13 ya, kemudian matematika K13 juga, kemudian dapat software administrasi juga. Jadi totalnya 522.500, 500.000 ya, 522.000. Jadi masih tergolong murah lah untuk mendirikan bimbel, karena udah dapat software administrasi, kemudian udah dapat modul ya, modul K13 ya, kelas 1 sampai 6 1 tahun, kemudian dapat matematika ini modul juga. Jadi udah dapat modul sama software. Berapa? 522.000 gitu. Jadi untuk startup ya, ini yang saya omongkan startup, Anda yang belum punya bimbel, terus kemudian pengen mendirikan bimbel, ambil paket ini. Nanti akan kita tambahkan belangko-belangko, belangko pendaftaran, belangko apa nanti bisa kita kirimkan ya. Ya kira-kira seperti itu untuk paket kemitraan bimbel SD. Insya Allah nggak rugi, insya Allah nggak rugi. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.